Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kursus matematika instan. Pada video kali ini kita akan membahas materi eksponensial, dan yang akan kita bahas di sini adalah sifat-sifat dari eksponensial. Oke, langsung saja kita ke sifat-sifat dari eksponensial. Nah, ini ada 11 ya, ada 11 sifat dari eksponensial, di mana sebenarnya beberapa sifat ini sudah kalian pelajari dulu di kelas 9 ya, di kelas 9 SMP, dan ini mungkin ada beberapa tambahan. Nah, di sini yang pertama, kalau misalkan A pangkat M dikali dengan A pangkat M, di mana bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita jumlah. Ya, itu dari sifat nomor 1 atau sifat pertama. Kemudian kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya tinggal kita kali. Oke, itu adalah sifat kedua, dan sifat selanjutnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Nah, dari sifat-sifat ini kita coba menyelesaikan beberapa soal deh, biar lebih jelas ya. Kita ke contoh pertama dulu. Ya, di contoh yang pertama ini ada pecahan di mana katanya pembilangnya adalah 2 pangkat min 3, A pangkat 3, B pangkat min 4, dan seterusnya. Penyebutnya seperti yang kalian lihat sendiri ya. Di sini kita disuruh menyederhanakannya. Baik, kita coba jawab, tapi sebelum kita jawab kita munculkan dulu nih sifat-sifat eksponen biar kalian nggak lupa. Oke, sudah muncul ya di sebelah kanan kalian. Oke, coba kita lihat di sini. Pertama yang akan kita lakukan adalah mengubah bentuk 1/2. Jadi biar pembilang ataupun penyebutnya itu sama, angkanya sama, hurufnya sama, baru bisa kita sederhanakan. Berarti yang atasnya atau yang pembilangnya itu masih tetap sama, yaitu 2 pangkat min 3, A pangkat 3, dan B pangkat min 4. Nah, kemudian setengah ini kalau kita ubah ke dalam bentuk bukan pecahan, ke bentuk biasa, itu seperti apa? Coba kalian lihat sifat nomor 7. Sifat nomor 7 adalah A pangkat min M sama dengan A pangkat M. Berarti ini artinya apa? 1/2 itu artinya adalah 1/2 pangkat 1 ya. Berarti bisa kita ubah menjadi 2 pangkat min 1. Kemudian pangkat 4-nya masih ada. Kemudian A pangkat 4 dan B pangkat min 5. Gitu ya. Nah, kemudian kita sederhanakan dulu nih yang di penyebut nih. Ada pangkat dipangkatkan, berarti nanti pangkatnya bisa kita kali sesuai dengan sifat nomor 2. Nah, yang pembilang atau yang di atas masih tetap B pangkat min 4. Nah, berarti yang di penyebut ini 2 nya pangkat berapa nih? Min 1 kita kali 4 dapat min 4 dikali A pangkat 4 dikali B pangkat min 5. Nah, kalau ini udah cocok semua nih angka dan hurufnya, maka bisa kita pisah-pisahkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita lihat nih, yang 2 pangkat min 3 dibagi sama 2 pangkat min 4. Kita bisa menggunakan sifat nomor 5 di sini. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat M, maka pangkatnya tinggal kita kurang. Berarti ini 2 pangkat min 3 dikurang sama min 4. Oke. Kemudian kita lanjut ke yang A. Berarti A pangkat 3 dikurang sama 4. Begitu juga yang B, berarti B pangkat min 4 dikurang dengan min 5. Oke, nah ini tinggal kita hitung min 3. Nah, ini min ketemu min jadi plus ya. Jadi min 3 ditambah 4 jadi 1, berarti 2 pangkat 1 dikali A pangkat min 1 dikali B pangkat 1. Nah, sesuai dengan sifat nomor 7, berarti yang A pangkat min 1 nanti kita ubah nih. Kalau 2 pangkat 1 tetap 2, kemudian dikali dengan 1 per A dikali dengan B, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 2B per, karena 2 kali 1 yaitu 2, 2 kali B ya 2B. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk paling sederhana. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya, di contoh yang nomor 2 ini hampir mirip ya seperti nomor 1 tadi. Bedanya di sini ada pangkat lagi di luarnya. Nah, cara mengerjakannya ini ada 2 versi ya. Kita coba mengerjakan dulu dengan versi yang pertama ya. Nah, di versi yang pertama ini kita kerjakan dari yang di dalam kurung dulu nih. Jadi yang pangkat yang ada di luar nanti belakangan. Oke.
Nah, caranya sama seperti tadi, kita petakan yang A sama yang A, kemudian yang B sama yang B, dan yang C sama yang C. Berarti di sini A pangkat min 4 dikurang sama pangkat yang ada di bawah, yaitu 1. Kemudian B-nya juga sama, B pangkat 2 dikurang sama min 6. Kemudian C juga sama, 1 dikurang sama 3. Kemudian pangkat 4-nya masih ada di luar. Oke, jadi kita sederhanakan yang ada di dalam kurungnya dulu. Kemudian kita dapatkan di sini A pangkat min 5, kemudian B pangkat 8 ya. Kemudian C-nya pangkat min 2. Oke, kemudian kita pangkatkan dengan 4. Nah, barulah setelah itu kita pangkatkan semuanya dengan 4. Nah, coba kita munculkan dulu sifat-sifat eksponennya. Oke, coba kalian lihat sifat nomor 3. Di situ kalau A kali B dipangkatkan dengan N, maka setiap komponen yang ada di dalam kurung kita pangkatkan dengan N. Berarti ini juga sama nih, A pangkat min 5 kita pangkatkan dengan 4. Nah, ini adalah campuran dari sifat nomor 3 dan sifat nomor 2. Nah, di mana ada pangkat dipangkatin lagi, berarti A pangkat min 5 dikali sama 4, jadi min 20. Kemudian B nya berarti 8 kali 4, 8 kali 4 adalah 32. Dan yang C juga sama, yang C min 2 kita kali sama 4, jadi min 8. Nah, baru kita menggunakan sifat nomor 7, di mana A pangkat min 20 itu artinya adalah 1 per A pangkat 20 dikali B pangkat 32 dikali 1 per C pangkat 8. Atau kalau lebih sederhananya lagi, kita cara menulisnya adalah B pangkat 32 dibagi sama A pangkat 20 dikali C pangkat 8. Besar. Oke, seperti itu ya untuk nomor 2. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Di contoh nomor 3 ini, di sini angka semua ya, jadi nggak ada huruf-hurufnya. Di sini kita disuruh menghitung hasil dari 0,6 pangkat 0 dan seterusnya. Oke, coba kita jawab. Ya, coba kita lihat sifat nomor 6, di mana di situ katanya kalau ada A pangkat 0 itu artinya adalah 1. Jadi bilangan berapapun yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Berarti 0,6 dipangkatkan dengan 0 itu adalah 1. Nah, kemudian 0,1. 0,1 itu kalau kita jadikan bilangan pecahan jadinya apa? 1 per 10 ya. Ini kita ubah dulu. Kemudian pangkatnya 1 tetap dibagi dengan, oke, kalau misalkan ada bentuk pecahan kemudian dipangkatkan dengan pangkat yang negatif, itu tinggal kita balik aja, sehingga pangkat yang ada di luar yang negatif itu nanti menjadi positif. Jadi 3 per 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan min 1, itu artinya adalah 2 pangkat 3 dibagi 3, kemudian pangkatnya itu 1, jadi positif dia. Oke, kemudian kita kali sama 3 pangkat 3 per 2 dipangkatkan dengan 3 ditambah dengan min 1/3 pangkat min 1. Oh, ini langsung saja kita balik ya. Jadi min 3 per 1 dipangkatkan dengan 1, jadi pangkat yang ada di luar menjadi positif. Oke, kita lanjut. Berarti ini yang pembilangnya 1 dikurang dengan, oke, 1/10. 1/10 itu kalau kita pangkatkan dengan min 1 tinggal kita balik, jadi 10 per 1. 10 per 1 itu artinya adalah 10. 10 dipangkatkan 1 artinya adalah 10. Jadi 1 dikurang 10 dibagi dengan, nah ini karena pangkatnya 1 berarti tidak mengubah apa-apa ya, jadi tetap 2 pangkat 3 per 3 dikali sama 3 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3 sesuai dengan sifat yang ada di nomor 4 ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini kalau dipangkatkan dengan 1 juga nggak merubah apa-apa, berarti ditambah sama min 3 plus ketemu min jadi min ya. Berarti ini artinya adalah dikurang tinggal 3. Oke, 1 dikurang, oh ini ada yang bisa kita coret dulu. 2 pangkat 3 bisa kita coret,
Oke. Kemudian coba kita lihat di sini. 3 pangkat 3 dibagi sama 3. Ini kan artinya pangkat 1 ya, kalau nggak ada pangkat. Berarti nanti di penyebutnya adalah 3 pangkat 3 dikurang 1. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 2. Gitu ya. Jadi ini 1 kurang 10 min 9 dibagi dengan 3 pangkat 3 kurang 1 yaitu 2, kemudian dikurang 3. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah min 9 dibagi sama 9 kurang 3, min 9 per 6. Atau kalau mau kita sederhanakan, jadi hasilnya adalah min 3 per 2. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di nomor 4 ini ada bentuk akar nih. Ada bentuk akar, kemudian ada bentuk pecahan juga di dalam akarnya. Nah, cara mengerjakannya kita lihat dulu sifat-sifat yang ada di eksponen. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan sifat-sifat nomor 8 dan juga nomor 10 ya. Oke, jadi gini. Kita gunakan sifat nomor 10 terlebih dahulu. Jadi kalau ada akar dari n di mana di dalamnya itu adalah akar b, maka bisa kita tulis juga menjadi akar n daripada a dibagi dengan akar n daripada b. Sehingga di sini bisa kita tulis akar 3 dari 8 pangkat 2 dikali x pangkat 3 dibagi dengan akar 3 dari y pangkat 6. Oke, 8 pangkat 2 itu bisa kita ubah ya, atau kita gunakan dulu sifat nomor 9, sifat nomor 8 ya. Kita gunakan sifat nomor 8. Kalau ada akar, maka pangkatnya itu akan berubah menjadi pangkat pecahan. Sehingga di sini bisa kita tulis 8 pangkat 2 x pangkat 3 dipangkatkan dengan 1 per 3. Kenapa 1 per 3? Karena ini sebenarnya pangkat 1, kemudian akarnya adalah akar 3 sesuai dengan sifat nomor 8. Oke. Nah, kemudian dibagi dengan y nya pangkat min 6 di sini dibagi sama 3. Jelas ya. Nah, kemudian kita ubah nih, 8 itu kan 2 pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2 x pangkat 3 kemudian dipangkatkan lagi dengan 1 per 3. Nah, y nya menjadi pangkat berapa nih? Y nya menjadi pangkat 2. Oke. Nah, kemudian kita menggunakan gabungan sifat nomor 2 kemudian sifat nomor 3. Oke, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, berarti pangkatnya tinggal kita kali. Jadi 2 pangkat 6 dikali dengan x pangkat 3, kemudian masih ada pangkat 3 di sini. Nah, ini kan y nya pangkat min 2. Kalau y nya pangkat min 2, kalau biar jadi positif gimana? Kita naikin aja, jadi y pangkat 2 seperti itu ya. Tapi kalau misalkan y pangkat min 2 ini ada di atas, biar pangkatnya positif, itu tinggal kita turunin, jadi sebaliknya. Oke. Nah, baru di sini kita menggunakan sifat nomor 2 lagi ya, sifat nomor 2 dan sifat nomor 3. Berarti di sini artinya adalah 2 pangkat 6 dipangkatkan dengan sepertiga, kemudian x pangkat 3 dipangkatkan dengan sepertiga. Ini kita menggunakan sifat nomor 3, y pangkat 2. Nah, baru sifat nomor 2 ini kita gunakan 2 pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan sepertiga. Ini bisa kita coret karena 6 dibagi 3 ya, berarti di sini juga. Oke, berarti 2 pangkat 2 kita dapat 4. Kemudian 3 kali sepertiga ini juga bisa kita coret, jadi x nya tinggal pangkat 1, sehingga di sini x aja. Kemudian y nya tetap kuadrat, jadi hasilnya adalah 4 x kuadrat. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Ya, di contoh yang terakhir ini katanya ada soal 3 pangkat n plus 4 dikurang 3 kali 3 pangkat n plus 1 dan seterusnya. Jika kalian lihat sendiri di sini hasilnya berapa gitu. Jadi yang ditanyakan adalah hasilnya. Oke, coba kita jawab ya. Ini 3 pangkat n plus 4 nya masih tetap, nggak usah kita apa-apain. Yang kita ubah adalah yang
3 kali 3 pangkat N plus 1. Sesuai dengan sifat nomor 1, berarti ini artinya adalah 3 pangkat 1 ditambah sama N plus 1 kan, seperti itu ya. Kemudian dibagi, nah ini masih tetap kita tulis 8 kali 3 pangkat N plus 2. Oke. Kemudian kita dapat di sini 3 pangkat N plus 4 dikurang 3 pangkat N plus 2 dibagi dengan 8 kali 3 pangkat N plus 2. Nah ini nggak bisa langsung kita coret seperti ini ya. Kenapa? Karena beda. Yang atas itu terdiri dari satu suku ya di situ. Kemudian kalau yang yang atas itu terdiri dari 2 suku dan yang bawah itu terdiri dari satu suku. Jadi nggak bisa main langsung coret. Berarti caranya seperti apa? Kita ubah nih 3 pangkat N plus 4 itu, kalau kita menggunakan sifat nomor 1 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat N dikali dengan 3 pangkat 4. Begitu juga yang untuk 3 pangkat N plus 2, berarti ini 3 pangkat N dikali sama 3 pangkat 2. Oke. Kemudian dibagi sama 8 kali 3 pangkat N dikali dengan 3 pangkat 2. Nah di yang 9 sama-sama punya 3 pangkat N nih. Berarti bisa kita faktorkan 3 pangkat N nya kita keluarkan. Sisanya apa? Sisanya adalah 3 pangkat 4 dikurang dengan 3 pangkat 2. Seperti itu. Nah, kemudian di sini coba lihat 3 pangkat N dikali 3 pangkat 2 dikali 8. Oke, bisa kita kalikan 8 sama 3 pangkat 2 itu bisa kita kalikan. Dimana 8 kita kali sama 9, hasilnya adalah 72. Jadi 72 dikali dengan 3 pangkat N. Ya, jelas ya. Nah ini 3 pangkat N bisa kita coret nih, karena sama-sama perkalian ya, di atas ataupun di bawah itu sama-sama perkalian. Kemudian 3 pangkat 4 itu 81. 81 dikurang sama 9 dibagi 72, dimana 81 dikurangi 9 itu adalah 72, berarti 72/72, hasilnya adalah 1 selesai. Oke, semoga penjelasannya jelas ya, dan cukup sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.